Karachi Girls School ini, di mana seorang anak berusia 12 tahun di kamar kecil. Gadis itu melahirkan seorang anak. Gadis itu adalah siswa di sekolah yang sama. Mengapa video ini menjadi viral? Ini adalah permintaan untuk semua orang tua yang anaknya bersekolah, baik yang bersekolah, universitas atau perguruan tinggi, dan semua anak-anak juga harus menonton videonya. Video ini memiliki pelajaran dan kesadaran yang besar untuk kalian. Seperti biasa, saya adalah orang pertama yang sampai di sekolah. Dan tidak ada seorang pun di ruang guru, hanya gadis-gadis di kelas mereka. Suamiku akan menemuiku kalau pulang sekolah. Dia biasa ke kantornya. Jarak kantornya lumayan jauh. Jadi dia biasa berangkat pagi. Jadi dia biasa meninggalkanku juga. Aku mulai pergi ke ruang guru, agar aku bisa melepas burkaku. Tapi tiba-tiba perutku mulai terasa sakit. Dan aku sadar bahwa aku belum mengambil yang penting. Nyatanya, hari istimewaku akan segera dimulai, dan aku sudah melupakannya. Jadi aku bersyukur bahwa yang penting sudah ada di dalam. Bagasinya ada di sana. Aku segera berkemas, belum ada seorang pun yang datang ke sekolah. Dan jarak toilet guru cukup jauh. Jadi saya mencapai kamar mandi putri. Agar masalah ini bisa teratasi, saya takut pakaian saya akan ternoda. Ada banyak masalah dan rasa malu dalam situasi seperti ini. Tapi ketika aku pergi ke kamar kecil siswa, aku kehilangan akal sehatku. Adegan yang kulihat, teriakanku mulai menggema di seantero sekolah. Aku segera keluar dari kamar kecil. Aku semakin pusing. Di saat yang sama guru-guru lain dan kepala sekolah juga datang. Karena sudah waktunya sekolah dimulai. Dan melihat kondisiku, kepala sekolah mulai bertanya, "Ada apa? Sepertinya kamu sedang tidak enak badan hari ini," kataku dalam keadaan khawatir. Apa yang kulihat di kamar kecil adalah aku. Dia terkejut seketika. Guru-guru lain juga menatapku dengan terkejut dan prihatin. Karena ini adalah sekolah perempuan. Dan memiliki kasus seperti itu di kamar mandinya adalah hal yang sangat serius. Dan setelah beberapa saat kembali dengan mengenakan kain hidungnya, bibi-bibi yang bekerja di sekolah telah datang. Dan kepala sekolah segera memanggil mereka dan meminta mereka pergi, menjemput gadis yang ada di dalam kamar mandi. Staf sesampainya di kamar, mereka berdua membawa gadis yang tak sadarkan diri itu dengan susah payah ke ruang staf, yang terbaring tak sadarkan diri di kamar mandi, dan seragamnya berlumuran darah. Dan Bu Kepala Sekolah setelah itu, beberapa guru senior dan saya juga sampai di ruang guru. Sisa guru diinstruksikan oleh Kepala Sekolah. "Lihatlah siswa sekolah yang lain, ini tidak boleh keluar. Kamar mandi anak perempuan juga dikunci." Kepala sekolah mencoba menyadarkan gadis itu, tetapi dia mengeluarkan banyak darah rumah sakit. Tetapi kepala sekolah sangat takut, karena ini bukan hal yang normal. Kasus bisa saja diajukan ke polisi, dan sekolah akan didiskreditkan. Datang dan hentikan, dan dia harus menjawab setiap pertanyaan. Jadi dia ingin menyimpan masalah ini di dalam hati. Lalu dia memanggil seorang dokter wanita yang dia kenal, dan dia datang dan memeriksa gadis itu. Jadi dia berkata bahwa hidupnya dalam bahaya. Dia harus dibawa segera ke rumah sakit. Jika dia tidak segera sadar, saya khawatir dia akan koma, atau dia mungkin meninggal, kata dokter. Sangat membuat kami takut. Kepala sekolah ia berkata kepada wanita itu, "Jangan tunda lagi. Ayo kita bawa dia ke rumah sakit terdekat. Kita lihat nanti apa yang terjadi." Saya sendiri adalah ibu dari dua orang putri. Jadi melihat kondisi gadis ini, hati saya gemetar. Bersama dengan seorang kepala sekolah, dilarikan ke rumah sakit bersama gadis ini. Para dokter menggandeng tangannya. Lalu mereka membawanya ke ruang operasi. Dan kepala sekolah menatapku dengan hati-hati dan berkata, "Gadis ini belajar di kelasmu. Tahukah kamu, ada apa ini? Sudah berapa lama?" Tidak mungkin suatu hari nanti aku terdiam atas kata-kata kepala sekolah. Karena ini sebenarnya bukan masalah sehari. Saya telah melihat dan merasakan banyak hal selama berhari-hari. Tetapi saya tidak menyangka bahwa masalahnya akan sejauh ini. Wah, beberapa waktu telah berlalu. Itu kepala sekolah telepon mana yang diterima wanita itu? Kata penjahit senior, bahwa hal ini telah menyebar di antara gadis-gadis di sekolah. Dan meskipun menyembunyikan lak, mereka membisikkan hal yang sama. Sekarang kepala sekolah wanita menjadi lebih takut. Dia takut bahwa struktur sekolah terpengaruh. Kepala sekolah berkeringat karena gadis itu berseragam sekolah. Dan apapun yang terjadi, itu terjadi di dalam empat tembok sekolah, sehingga nyawanya harus diselamatkan. Dia berpikir bahwa sekarang dia akan mendapat masalah besar. Dia mulai memberitahuku untuk mengakhiri masalah ini, menelepon orang tua dari anak ini,
dan mengutuk mereka agar gadis ini meninggalkan penawanan mereka. Kita akan kembali ke sekolah, maka cerita ini akan berakhir. Hatiku belum siap menghadapi ini, karena masih dalam tekanan kepala sekolah. Aku menelepon keluarga anak ini. Dia seorang yatim piatu di atas kepalanya. Dan ibunya dulu bekerja sebagai pembersih rumah di lingkungan saya. Jadi tidak sulit bagi saya untuk meneleponnya. Tetapi ketika dia datang ke rumah sakit, dan semua hal itu diceritakan. Sehingga setelah memeriksa ceknya, dia mulai menangis dan mulai mengutuk kami, banyak orang. Dari rumah sakit ini berkumpul untuk memeriksanya, dan itu mulai menjadi tontonan. Jadi kepala sekolah membungkamnya dengan susah payah dan mengancamnya bahwa jika kamu tidak diam, maka putrinya akan difitnah. Dia menjadi diam setelah mendengar ini. Lalu kepala sekolah mulai bertanya kepadanya dengan cara yang sangat buruk. Apa yang dilakukan putrimu? Ibu seperti apa kamu? Tahu cala. Dan putrimu telah mencapai prestasi yang luar biasa. Dengan kata-kata kepala sekolah ini, warna wajah wanita itu memudar, dan dia menatap kepala sekolah dengan heran, dan kata-kata ini tidak diharapkan. Tetapi kepala sekolah adil mencoba untuk menempatkan masalah ini di kepala ibunya, untuk kembali ke sekolah sendiri, dan kemudian melepaskan diri dari masalah ini. Sementara ibunya berkata adalah, bahwa putri saya sangat baik, dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Dia bertanya kepada kami, apa yang terjadi pada putrinya di sekolah, karena dia tidak pergi kemanapun kecuali sekolah. Kepala sekolah adalah seorang wanita yang sangat berpendidikan dan tajam. Untuk melepaskan diri dari masalah ini, dia mengatakan kepadanya, bahwa ketika putri Anda sadar, Anda harus bertanya sendiri padanya, apa yang terjadi padanya. Kami memerlukan sesuatu, saya tidak tahu. Dan kemudian mereka memberi isyarat kepada saya untuk kembali ke sekolah. Tetapi kenyataannya, saya tidak ingin meninggalkan gadis ini. Dia adalah gadis yang sangat cerdas di kelas saya, dan sangat baik gadis itu murni. Tapi tetap saja, apa yang terjadi padanya? Pasti ada tangan seseorang di belakangnya. Tapi aku tidak berdaya di depan perintah kepala sekolah. Sudah waktunya sekolah, dan aku harus mencapai tugasku. Makanya aku menasehati ibunya sabar dan kembali ke sekolah bersama kepala sekolah. Aku mulai mendengar bisikan-bisikan yang teredam. Setiap gadis membicarakan tentang peran gadis Zainab ini. Semua orang bertanya-tanya ada apa. Sementara kesehatanku masih belum pulih. Pemandangan di kamar kecil itu terus berputar di benakku. Ada. Dan bagaimana mungkinkah hal seperti itu terjadi pada gadis berusia 13 tahun? Memang bukan hal yang aneh yang ditindas atau disembunyikan. Harusnya ada penyelidikan. Perintah kepala sekolah dengan tegas saya tidak akan membicarakannya lagi. Kamar kecil sudah dibersihkan, dan apapun yang ditemukan di sana juga dibuang. Jadi sudah sore, dan liburan telah usai. Semua dengan ribuan pertanyaan di benak mereka. Jadi, mereka kembali ke rumah masing-masing. Tapi tujuanku bukan rumahku, tapi rumah sakit. Aku harus berangkat ke Zainab. Dia adalah seorang gadis miskin dan lugu yang membutuhkanku saat itu. Aku tidak tahu apakah dia sadar atau tidak. Aku mengambil becak dan berangkat ke rumah sakit. Seragamnya yang berlumuran darah dan makhluk kecil itu tergeletak di kamar mandi. Saya sangat terguncang. Saya sampai di rumah sakit dan Ibu Zainab mengatakan bahwa dia sudah lebih baik dari sebelumnya. Tetapi dia tetap tidak membuka matanya, mereka bahkan tidak mengizinkan saya untuk bertemu dengannya. Lalu dia memeluk saya dan mulai menangis dan berkata, Nona Nailah, Anda tahu bahwa saya seorang janda. Saya menghabiskan hidup saya bekerja di rumah, di bus. Saya ingin seseorang bisa menulis pada putriku, agar masa depannya tidak hancur seperti masa depanku. Tapi apa yang aku tahu, bahwa di 4 tembok sekolah, putriku akan diperlakukan seperti ini. Dengarkan dia, aku terkejut. Dan aku katanya, gimana bisa dibilang kejadian yang menimpanya itu terjadi di sekolah? Sepertinya sudah berbulan-bulan, kata Ibu Zainab. Karena beberapa bulan ini Zainab saya selalu menghindar dari yang namanya sekolah, mencuci dan menyetrika seragam sekolah. Air mata berlinang untuk liburan belum siap. Saya merasa mungkin, seiring bertambahnya usia, dia kehilangan minat belajar. Jadi saya sering memarahinya dan menyekolahkannya. Menjelaskan bahwa belajar itu sangat penting. Itulah sebabnya saya pikir begitu. Saya pikir, mendengarkan Ibu Zainab, ada beberapa guru laki-laki di sekolah yang sedikit bebas dengan anak perempuan.
dan berbicara dengan mereka secara pribadi. Terutama kebiasaan Sarhamat begitu dia mendapat kesempatan. Dia akan berdiri dekat dengan seorang gadis, dan kemudian mulai berbicara omong kosong. Tapi aku tidak bisa mencurigai siapapun seperti itu. Sampai Zainab sadar, dia sendiri tidak memberitahuku apapun saat itu. Saya mulai mendapat telepon dari rumah saya. Putri saya sudah sampai di rumah dari sekolah. Saya mulai khawatir, jadi saya meminta izin dari Ibu Zainab dan berkata, saya di Surya akan datang. Lalu saya menaruh sesuatu pada mereka. Tangan dia menyimpan uang itu dan berangkat ke rumahnya. Sesampainya di rumah, pikiranku bingung dengan Zainab. Ini, sore harinya, ketika suamiku kembali dari kantor, aku menceritakan seluruh kejadian kepadanya. Dan dia terkejut setelah mendengarnya, dan berkata kepadaku, gadis itu dulunya belajar di kelasmu. Jadi apakah kamu mengetahui sesuatu selama hari-hari ini? Bukan, aku bilang pada suamiku, kalau dia gadis yatim piatu. Aku selalu memandangnya dengan cemas, tapi beberapa hari terakhir ini, dia sangat aneh. Bahkan saat dia di kelas, dia tidak ada di kelas. Dan pengujiannya ada yang tidak beres. Dan dia juga semakin lemah dalam belajar. Selama ini dia sering berlari-lari liar di kelas. Dan saya sering merasakan hal ini. Lalu beberapa hari yang lalu kesehatannya juga sangat buruk. Dia sering merasa pusing saat duduk. Kita akan menyadarkan koalanya di bank. Maka cerita ini ayah terus berpikir bahwa hatiku belum ada singgah lesi di rumah. Karena masih dalam jadi anak kala seolah hari ini dia gunain antara warga manan meni. Dia seorang yajaan yang sudah selesai kepalanya. Aku yang minta suami kerudung membawa bersih masa lingkungan saya. Ia membawa tidak soal tiagi saya Zainab karangnya duda. Tetapi ke saya datang ke rumah segera mendatangi dan semua itu hal yang meregangkannya. Wajah hingga telah memeriksa emanya mengalir dan dia mulai menangis. Aku berkenalan itu kami Zainab banyak percayalah pada dari rumah sakit hingga aku ampun untuk memeriksa bagaimana semua itu terjadi jadi tonton siapa lagi yang jadi kepala sekolah membongkar yang sosial maya si jadi jarangnya ancamnya dan ketika saya wajan ia jika dia tidak menjawab maka saya tidak anggap lalu keras dia majan aku yang istilah mazhar orang baik lalu kepala sekolah mulai marahnya ngabarannya dengan cara yang sangat ku ingin melaporkan maya lalang muka olehmu. Namun sebelum Zainab tidak bersedia, tahu dia merasa hal itu yang kedua menghadapi prestasi yang luar biasa sekolah juga dengan menyetujuinya sekolah ini harus menyewarnai wajah anak itu memudah dan saya juga dia mendarat kalau sekolah dengan herana dan jadi saat ini ayah yang agak langka tetapi kepala maulala dia mencoba lelar gadisnya dan asara ini di kepala jadi kamu juga akan diselimbali sekolah sen di sini polisi kemudian meledaskan air zera masalah ini sudah menjadi ibunya berkata ada kamu akan dipanggil bahwa putri saya sangat tidak lagi itu agian tidak bermain kerjaan kesalahan apa dan rumah kita ya tetangga kepada kami suamiku apa yang terjadi dari yang saya ingin menjauhkan karena dia tidak usah orang lain kecuali sedangkan sebagai kepala sekolah adalah sosok wanita yang sini adalah dia yang jauh-jauh artinya untuk saya harus memberi salah hidungan dia mengakar pada sosok saya bahwa dan terlebih lagi asada ini tidak Andre harus lagi rahasia soal dirinya untuk itu yang lu jadi pekerjaannya dapalang kami memerlukan sesuai sokan pai saya tidak tahu kepala sekolah sama dia mereka memberi isyarat dan daerahkan pada dia soal kasusnya dan ini hari saya ditutup saya saja ingin meninggalkannya sudah menelepon polisi ia adalah gadis dia sangat cerdas di kelas kita harus melakukan sangat baik gadis bagaimanapun juga tapi seseorang lecehnya yang terjadi madani Puzari ada nangis seseorang di belakang kalian pasti pernah lihat di dalam daya di dalam suri kepala kondisi gadis sudah waktunya siap melahirkan bayi dan aku harus melamar gadis sol Mabunya dia senang kami ibu ada sabar bahwa ulama ke sekolah secara mengenal soal isi aku yang lain mendengar jasihan bisikannya syuriah dia sadar dia lebih gadis membicarakan tentang peran gadis saya jika hal seperti ini semua orang bertanya anaknya ya apa kepala semua laran serta untuk masih belum pulih kamu lemah dan rasa berkecurian gadis yatim terus berputar di bernikah bunaya ada sudah mana menginginkan ya seperti itu dan jadi mereka yang mengirimkan email dan obatan saya memang bukan hasil cara anggap saja yang kita indah sebagai disembunyikan karena lainnya ada penyelesaian yang tidak bisa memberi kepala dukola dua lauga saya tidak bekerja bisa nyawat masalah untuk kiri saya sendirikan ya dan apapun saya akan sana jadi beberapa hari lah jadi sudah jika saya dan lebih udah dalam terhadap masalah ini semua dengan polisi hanya campur dalam urusan kantor jadi akan sudah kembali rumah masing-masing kepala sekolah mengatakan rumah dengan kata dia yang masalah kian. Abu harus berangkat usai naik ke kelas. Ia ada rasa orang saya ini selesai dengan wajah.
Yang memberi yang susah 60 gadis di kelas tidak tahu apakah dia sadar atau tidak. Dia memandangku yang wadah berulang kali dan berangkat ke mainap ada di tempat serat dan ia yang berlumuran mata besok dan menyadu selain mengukir tiang kamar mandi. Desain sanadiran ini tidak membuat saya sampai di rumah sahabat dimulai dan ibu Zarina sudah desain bayar daya sudah lebih bayar sebelumnya. Saya juga meminta mereka tidak bertanya-tanya mereka bahasa semua yang desain dan saya untuk bertemu dengannya. Lalu dia memeluk saya dan mulai menangis dan berkata, "Nona Naila, Anda tahu bahwa saya seorang janda. Saya menghabiskan hidup saya bekerja di rumah, di bus. Saya ingin seseorang bisa menulis pada putriku, agar masa depannya tidak hancur seperti masa depanku. Tapi apa yang aku tahu, bahwa di 4 tembok sekolah, putriku akan diperlakukan seperti ini." Dengarkan dia, aku terkejut. Dan aku katanya, "Gimana bisa dibilang kejadian yang menimpanya itu terjadi di sekolah? Sepertinya sudah berbulan-bulan," kata Ibu Zainab. "Karena beberapa bulan ini Zainab saya selalu menghindar dari yang namanya sekolah mencuci dan menyetrika seragam sekolah. Air mata berlinang untuk liburan belum siap. Saya merasa mungkin, seiring bertambahnya usia, dia kehilangan minat belajar. Jadi saya sering memarahinya dan menyekolahkannya, menjelaskan bahwa belajar itu sangat penting. Itulah sebabnya saya pikir begitu. Saya pikir, mendengarkan Ibu Zainab, ada beberapa guru laki-laki di sekolah yang sedikit bebas dengan anak perempuan dan berbicara dengan mereka secara pribadi. Terutama kebiasaan Sarhamat begitu dia mendapat kesempatan. Dia akan berdiri dekat dengan seorang gadis dan kemudian mulai berbicara omong kosong. Tapi aku tidak bisa mencurigai siapapun seperti itu. Sampai Zainab sadar. Dia sendiri tidak memberitahuku apapun saat itu. Saya mulai mendapat telepon dari rumah saya. Putri saya sudah sampai di rumah dari sekolah. Saya mulai khawatir. Jadi saya meminta izin dari Ibu Zainab dan berkata, "Saya di Surya akan datang." Lalu saya menaruh sesuatu pada mereka. Tangan dia menyimpan uang itu dan berangkat ke rumahnya. Sesampainya di rumah, pikiranku bingung dengan Zainab. Ini, sore harinya, ketika suamiku kembali dari kantor, aku menceritakan seluruh kejadian kepadanya. Dan dia terkejut setelah mendengarnya, dan berkata kepadaku, "Gadis itu dulunya belajar di kelasmu. Jadi apakah kamu mengetahui sesuatu selama hari-hari ini?" "Bukan," aku bilang pada suamiku, "kalau dia gadis yatim piatu. Aku selalu memandangnya dengan cemas. Tapi beberapa hari terakhir ini, dia sangat aneh. Bahkan saat dia di kelas, dia tidak ada di kelas. Dan pengujiannya ada yang tidak beres. Dan dia juga semakin lemah dalam belajar." Bahwa kelakuan Zainab sudah berubah total selama beberapa hari. Namun apa yang sebenarnya tidak ada yang tahu. Lalu seorang gadis yang biasa datang dan pergi bersama Zainab menceritakan bahwa lalu Zainab sudah berubah total seraya paharanya beberapa namun yang sebenarnya tidak ada yang utama merhentikan saya. Lalu seorang gadis yang biasa datang dan sebenarnya sama Zainab bermain dalam hal yang membuat tidak ada fasilitas terdirumahkan hanya beberapa bulan berulang kali menggunakan kalau membuat memberhentikan Zainab kali saat libur kepala kampus. Sebenarnya saya lemah dalam bahwa setelah liburan tidak ada fasilitas semua di rumah. Nanti aku akan kejelaskan kali mengenai padamu. Hari dia kita salah bersama dan kepala dan setelah hari itu siap Zainab bahwa setelah liburan akhirmu mampir. Dia sore bahkan sejelaskan komputer dan Adam tidak punya staris di mana dia tidak pulang bersama. Jadi aku juga berdansilah hajar dengannya. Sikap sesenelah mengatakan ini, pikirmu gadis ia menjadi dia membayarnya. Kepalanya dan nyawa hatinya iya. Aku bahasa tidak dia menjadi soal kecurigaan dan ada tidak memiliki kesadaran nasim lainnya. Atau sebaliknya bahwa kebenaran sini daripada ring liaran. Itsi sudah sejalan menghampiri dan alas kehilangan nyawa akan pertanyakan tanpa membayangkan bahwa lalu saat istirahat ada kesemua mengurnya terbiara terhambat saya sama-sama sahwa yang Ali berkeliaran saya menghemariannya. Mereka hendak mencacai kepala Mary Hema dari arus Suraya itu hanya mereka. Menggembali, saya tersenggah dan memandang mereka. Ketika mereka mengetah bahwa saya telah mengetahui siapa yang dilakukan sama Irseng mengezarai mandang mereka, maka Anda harus sadar bahwa akan segera mengakuisi. Menahu lakunya. Siapa yang lihat kredibil orangnya ringan Zainab? Saya doakan kalau dia penjahat, wajah mereka tidak akan pernah kejut pesan ala sangat pikiran.
Kalau lama senapa Zainab diberi makiasan saya seraya ke polisi. Pekerjalah Allah yang seri lakukan setelah hari kredibilitas. Dia akan mendengar saya ragu dan melobikan jahat. Nonya nadalkan pernah melanda ragukan saya. Mengatakan Hasan dan mengira saya telah saya dengan anda lain madanya. Saya lupa anda yang hentikan Zainab di dia berbicara sang lalu. Dan derja yang bisa disainan mengalami banyak kesulitan. Dia telah mendengar ini dari saya yang dalam beraturan ya. Dan ini dia mira saya belum ada sesan dan Zainab komputer. Saya tetapi saya jelas. Jadi dia bisa betul istri saya mendengar belekawa. Kesalahan ada ina burung banyak masalah yang dirawat di rumah sakit. Maka saya juga ingin zulan lalan. Akhirnya saya bisa duduk di lana dan rencana saya lalu terdengannya pada hari itu juga kebetulan saya terjadi di rumah secara telepon. Ketika kondisi saya memang lagi muara. Saya dan dia di rumah jagai. Bahwa juga tahu bahwa 15 saya al-gamar. Putrimu larinya di rumah ke rumah. Dan pada saya sendiri merangkak ke rumah berada di ruang staf. Hanya itu yang kerja istriku menelepon. Kalau mau bisa menkazai pada penjaga atau bahkan penjaganya Zainab yang bersaksi soal ini merasa sunal membaca meracer saya terjatuh. Dan aku sendiri juga kedua masa tidak melakukan tilengar ini yang terjadi. Halus siapa yang melakukan. Kamu bisa bertanya pada saya sih tidak percaya apa yang dia katakan menjaga. Jadi saya mengulang hal itu sehamat mana saya terdengar sebadanya. Dan beritahu saya bahwa bulan yang lalu cara berada di zagaring apa yang terjadi. Zainab tidak segan-segan menjawab. Aku hanya menerilaku dalam kegelapan karena kebanyakan dari sendiri sahur bersifat membaca merbenar saya dari serhama menatap kuahnya warna wajah penjaga itu meninggalkan buah ketua hayat tidak melawan dia beringatkan jujur. Lalu saya yang tidak tahu ya. Saya merasa tidak menacaya dan berkata bahwa dia pasti jadi saya sesuai itu menjaga dan makanya saya untuk terjantaganya apa yang itu saya akan dari data di polisi 5 bulan karena sekarang saya tahu saya hanya menaranya dalam kebus saya Zainab sendiri telah mendarkan sial sesuaranya dari saya amat tetapi tunjuk warna-warna muka jamba ini membuat saya hanya terus berken dia benar tidak kami tidak tahu sikapnya mengatakan kami sedang menjawab dia pasti mengiawi sesuatu atau yang lain saya menjawab jadi hanya berkata dengan tegas kepala sekolah sampai kesal ke polisi karena aku tahu yang sebenarnya. Zainab sendiri sudah menceritakan semuanya dengan sejujurnya. Namun penjaga itu tidak membuka mulutnya. Dia hanya terus berkata, BBG kami tidak tahu apa-apa. Kami sedang menjalankan tugas kami. Sebelum saya menjawab pertanyaan lagi, kepala sekolah sampai di sana. Dan dengan marah berkata, Nona Nailah, kenapa kamu tidak mengerti? Masalah ini sudah selesai sekarang. Kamu harus pulang. Aku ada penerbangan haji besok. Bahwa kulawa Zainab sudah berubah jadi aku tidak ingin ada hantunan baru saya. Namun arta yang silaju tidak ada yang tahu. Dan alazu sora ala resya juya sandali lalu pergi bersama Zainab pada hari hal yang lebih menunggu. Daya, aku berkata-katanya dari berapa bulan yang lalu kamu membekal komputer memberadilah dari sekolah saat apa yang terjadi dengan benarnya saya atas cukup anda putar. Penjika ada fasilitas setelah mendengar rumahnya dia menangis seolah berulang kali melanang kainnya putar. Dan kasihnya diberi mana salahnya sebenarnya dan kalau komputer tadi bilang ada aneh keluar dari bawah liuran, katanya air ke sekolah. Bahwa Sirham lalu akan menjelaskan komputernya pada tugas kebersihan. Hari ini dia tidak bilang bersamaan kemudian memadai setelah solusi tersebut. Sikap lainnya di laboratorium mikir mungkin dia memperkosa membayar kepalanya lancarnya jika kamu mau sibaungnya dia mencari pada siapapun. Dan aku tidak memiliki setialus di matanya. Dia menjadi kesulitan yang dia lupa berbicara dan jika kondisinya sudah selesai. Dia mencantakannya lamarnya aku tidak ada karena saya akan berwasi curigaanku terhadap selama bulan sekolahnya ini seperti mulai menganiayanya bahwa alih-alih kebersihan ngesanangi mada dia penuh harap tidak akan mencabut kepala Serham lalu saya ingin jawab dia yang lain yang berinya banyak yang utamakan baik. Masalah beberapa hari terakhir ketika mereka suara kesakitan mereka kenal kemudian dua hal yang saya melain memandang mereka berusia yang bulat ada bahwa siku sola segera salah dia tiba di setahun itu dia apa yang lalu karena dan ini dengan Zainab jika aku tidak dengar salah pada waktu yang terlihatlah wajah yang sudah mati terwujud kesan sangat nyatakan dengarnya lalu memang dan Zainab juga kakak sebaiknya